saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020, kita akan melaksanakan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing. Sebagai wujud partisipasi Gereja Popian Kasih dalam memperingati Hari Kartini, ibadah kita hari ini dilayani oleh kaum perempuan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum beribadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai kidung pembukaan, ibadah kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 52, bait pertama dan kelima. Dirikanlah bagimu rampu-rampu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kota ini. Responsoria diambil dari Mazmur 116, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, dan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendirikan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah memiliki aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?
Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dalam kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menjadikan segalanya. Engkau yang Maha Adil dan yang menghakimi semua orang. Kini kami datang ke hadirat-Mu, mengaku segala dosa dan kejahatan kami yang telah kami lakukan. Keingkaran kami terhadap perintah-perintah-Mu, tutur kata kami yang tidak benar, dan segala nafsu keinginan duniawi yang selalu menghantui kami. Sepatutnya lah kami mendapatkan murka Tuhan akibat dosa-dosa kami itu. Tetapi Engkau Allah, Tuhan yang Maha Kasih, Allah Maha Penyayang, demi anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kasihanilah dan ampunilah dosa kami dan kesalahan kami ini. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang dinyatakan dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Petunjuk hidup baru. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru yang dinyatakan dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
dan dia menyesal karena hukumannya. Demikian petunjuk hidup baru. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua ya Tuhan. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kitab pada hari ini yaitu kita ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari nats yang telah dibaca tadi, tema kita pada hari ini, bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita menderita. Dosa membuat kita hidup di dalam kegelapan. Kita manusia diperbudak oleh dosa, sehingga kecenderungan hati kita lebih condong untuk melakukan dosa. Lalu bagaimana kita bisa melepaskan diri dari perbudakan dosa? Yaitu dengan jalan bertobat. Kata bertobat di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, kita mulai dari perjanjian lama dulu, yaitu kata ungkapan tobat, yaitu dalam PL adalah nachas yang artinya menyesal, dan shuf yang artinya kembali, meninggalkan jalan yang dilaluinya dan meninggalkan pekerjaan yang dijalankannya. Dalam arti dulu hidup kita dalam dosa, berbalik pada hidup jalan kepatuhan kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, apa arti kata tobat di dalam perjanjian baru?
yaitu metanoia, artinya perubahan 180 derajat, berubah pandangan. Sebelumnya dipandang sesuatu itu baik, tapi akhirnya setelah bertobat menjadi tidak baik. Sebelumnya dipandang sesuatu itu penting, tetapi setelah bertobat akhirnya menjadi tidak penting. Nah, kata yang kedua dari kata tobat di dalam Perjanjian Baru adalah epistrope, artinya kembali, meninggalkan jalan yang selama ini dilalui. Pertobatan di sini kita dapat bedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pertobatan dasar, di mana pertobatan yang terjadi ketika hati seseorang berbalik dari yang tidak percaya kepada Kristus akhirnya percaya kepada Kristus. Nah, pertobatan ini hanya satu kali saja. Yang kedua, pertobatan senantiasa, yaitu pertobatan ketika seseorang sudah percaya, namun oleh karena kelemahan manusiawinya, manusia itu melakukan dosa, ia ragu akan imannya, bahkan berubah menjadi tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah membaca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai yang ke-23. Di sini dikatakan, sebagai seorang yang sudah dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan dan kita sudah menjadi orang yang sudah bertobat, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Kita, orang yang percaya kepada Kristus, kita menganggap bahwa diri kita sebagai anak Bapa di surga, yang mana Bapa juga adalah Hakim yang maha adil. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah diselamatkan, di mana kita dituntut untuk melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Berarti setiap kehidupan kita harus mencerminkan apa yang Bapa mau, apa yang Bapa minta, apa yang Bapa kehendaki di dalam hidup kita. Di sini seperti yang dikatakan dalam ayat yang kelima, mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, karena Dialah yang menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia ini ibarat seorang musafir yang sedang berjalan menuju suatu tujuan akhir. Apa sih tujuan akhir kita? Tujuan akhir kita adalah surga, tempat di mana Tuhan berada dan hidup yang kekal seperti yang dijanjikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai seorang yang sudah bertobat, Tuhan menuntut kita kepatuhan di dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang mau, yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Baik itu kepatuhan dari segi akal budi atau dalam bidang akal budi, dan kepatuhan dalam segi moral. Kita sudah dibebaskan dari cara hidup yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyang kita, di mana kita cenderung untuk melakukan dosa, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas, tetapi dengan pengorbanan Kristus yang tersalib di Golgota. Darahnya yang tercurah, itulah yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia yang tidak pernah berdosa, namun harus menanggung dosa-dosa kita. Dia yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, telah mengalahkan kuasa maut yang baru saja kita peringati sebagai hari raya Paskah. Di dalam ayat yang ke-20 sampai 21, di sini dengan menyebut nama Kristus, Petrus berusaha menguraikan keagungan karya Kristus dan buah-buahnya. Ia menekankan hal ini
dari sudut pandang prasejarah yang transendental, yaitu yang tak terjangkau oleh batasan duniawi. Ia Tuhan yang mau menyatakan dirinya kepada kita hanya karena Dia mengasihi kita. Dia mau supaya kita yang tadinya harus binasa karena dosa, supaya tidak binasa lagi. Dan Dia mau memperbaiki kita supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Pekerjaan Kristus yang sedemikian agung mengingatkan kita bahwa Allah Bapa yang di surga telah membangkitkan Dia dan memuliakan Dia. Hal ini juga yang mengingatkan kita kepada orang Kristen sebagai dasar dan lebih dari cukup sepenuhnya supaya kita percaya kepada Tuhan, baik untuk iman kita sekarang ini maupun pengharapan di masa yang akan datang. Dalam ayat yang ke-22 sampai 23, sebagai seorang yang sudah bertobat, ketaatan atau kepatuhan hidup seperti yang dikemukakan dalam ayat 2 dan ayat yang ke-14, di sini dikatakan ayat 2-nya, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan ayat yang ke-14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ketika kita patuh akan apa yang Tuhan kehendaki, yang mana kita sudah baca dalam ayat yang kedua dan ayat yang ke-14, itu akan menghasilkan kemurnian hidup yang mana dituntut oleh Tuhan serta mencerminkan kesucian Bapa, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas terhadap sesama kita. Kita yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah memperoleh hidup kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus dan sudah merasakan kasih Tuhan, diwajibkan untuk memberitakan Injil supaya setiap orang juga boleh selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah bertobat, kita memiliki tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kita adalah menanggalkan manusia lama kita, baik itu sifat kita, baik itu perkataan kita, baik itu sesuatu tingkah laku yang tidak berkenan terhadap Tuhan, itu harus kita tinggalkan. Yang kedua, yaitu diperbaharui dalam roh dan pikiran, sebab semua yang kita lakukan asalnya dari pikiran. Dan yang ketiga, sebagai orang yang sudah bertobat, kita memiliki tanggung jawab, yaitu mengenakan manusia baru. Artinya, sikap, sifat, serta tingkah laku yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai penutup, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata. Seorang yang bertobat dari jalannya yang penuh dosa, berbalik pada jalan kepatuhan kepada Kristus, yakni John Newton, yang mana dia adalah seorang yang dibesarkan dari keluarga yang baik di Inggris pada abad yang ke-18. Namun, ia meninggalkan rumahnya, dia menjadi seorang pelaut. Beberapa pengalaman hidupnya menyebabkan ia meninggalkan iman Kristennya, dan semakin hari dia mengikuti cara-cara hidup duniawi, dan semakin jauh dari Tuhan, dia tidak pernah lagi ikut gereja. Bahkan dia semakin berbuat jahat, membawa ke lembah mana dia terbawa oleh hal yang semakin hari semakin jatuh ke dalam lembah dosa yang semakin dalam. Ia tidak mau lagi ke gereja. Semua ajaran yang pernah diberikan kepadanya itu ditolaknya. Ia tenggelam dalam kejahatan moral dan menjadi pedagang budak. Akan tetapi setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan semacam itu, kerinduan mulai muncul di hatinya. Ia berencana kembali ke Inggris, namun di tengah pelayarannya kembali, kapalnya ternyata ditimpa badai yang sangat besar dan kapal tersebut hampir tenggelam. Peristiwa ini mengingatkan akan kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan dia melalui mujizat. Setelah sampai di rumah,
Ia kembali ke gereja dan akhirnya ia menjadi seorang hamba Tuhan. Dari semua pengalaman ini, ia menuliskan kata-kata yang menjadi sebuah lagu yang sangat terkenal, yakni Amazing Grace. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa hidup di dalam pertobatan menurut apa yang Kau kehendaki, yaitu kami melakukan hal-hal yang mana kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami orang yang berdosa, kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Kami mohon tuntunan Tuhan di dalam hidup pertobatan kami, supaya kami senantiasa hidup diperbaharui oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dengar doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, kita mengaku iman kepercayaan kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
dan tangan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 100 ayat 4 sampai yang kelima yang menyatakan demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita bernyanyi dari Kidung Keesahan 371 sebagai pengantar persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang oleh kasih karunia-Mu yang melimpah telah mengaruniakan segala sesuatu bagi kami. Kami memohon, terimalah persembahan umat-Mu ini. Ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang telah memberikan persembahan ini dan yang mempergunakannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebijakan di antara sesama manusia dan demi perluasan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami memohon. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan buat hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau anugerahkan dalam Kristus Yesus. Bapa, kami juga terima kepada jemaat-Mu yang sakit dan juga yang berkebutuhan khususnya jemaat-Mu yang ada di Bogor yang kasih. Biarlah Tuhan yang menjamah mereka satu persatu, dan dengan kuasa biru darah-Mu yang kudus, Tuhan menyembuhkan mereka. Dan kami percaya Engkaulah dokter dan segala dokter. Engkau adalah tabib yang ajaib ya Tuhan. Kami yakin Tuhan, bila Engkau berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu pasti Tuhan yang akan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa dalam tangan pengasihan-Mu, terlebih khusus untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun yang ada di Pok yang kasih, baik secara pribadi maupun juga ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati mereka senantiasa, supaya mereka senantiasa boleh hidup dengan penuh kasih, anugerah, kebaikan dari Tuhan. Dan mereka boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup
Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami juga mohon kepadamu. Kami mau berdoa Tuhan, terlebih khusus untuk bangsa kami yang mana saat ini sedang mengalami musibah. Bangsa kami dilanda oleh bencana, yaitu wabah virus corona COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami secara manusia tidak berdaya untuk menghadapi semuanya ini ya Bapa. Kami memohon ampun akan setiap salah dan dosa kami. Kami mohon belas kasih-Mu buat kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, sehingga wabah ini boleh berlalu dari kami ya Tuhan. Kami mohon juga belas kasih-Mu untuk setiap orang yang sakit Tuhan oleh karena pandemi ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan saja. Karena kami tahu hanya Engkau yang bisa menolong, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, terlebih khusus untuk tim medis yang mana mereka selalu bekerja tanpa kenal lelah di dalam menangani setiap pasien yang ada. Tuhan berikan mereka kekuatan ekstra. Tuhan berikan mereka ya Tuhan kesehatan yang dari Engkau ya Bapa, supaya mereka tetap kuat di dalam menangani setiap pasien-pasien yang ada. Tuhan juga berikan penghiburan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong bangsa kami untuk keluar dari masalah yang saat ini kami alami. Tuhan juga menolong pemimpin kami di dalam hal menangani masalah yang terjadi di bangsa ini, supaya mereka juga dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan kekuatan yang dari Engkau saja ya Bapa, dalam hal menangani setiap kasus-kasus yang terjadi di bangsa ini, dan terlebih khusus kasus pandemi ini ya Bapa di surga, supaya pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah mereka saling bekerja sama dalam memutus mata rantai penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mohon ampun akan setiap apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik sikap kami, baik perkataan kami, baik pikiran kami. Biarlah Tuhan mengampuni. Dengar doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Beritakanlah semuanya itu, nasihati dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.